Halo semuanya, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang ticker timer versus tetesan oli. Selamat belajar. Nah, di sini Bunda sudah tuliskan, di sini ada perbedaan cara membaca ticker timer dan tetesan oli. Masing-masing ada 3 ya, ada GLB dipercepat, GLB diperlambat. Sama, kita bahas dulu yang GLB. Yang GLB, titik-titiknya itu jaraknya sama-sama. Kenapa? Karena V-nya tetap, kecepatannya tetap. Nah, sedangkan untuk GLB dipercepat, itu pasti cara bacanya dari sini. Dari kanan ke kiri dulu. Yaitu polanya merenggang. Ini arah gayanya ke sana ya. Namun kalau misalkan arah gayanya ke sana, ke kiri, itu sama saja, namun dibalik. Gitu ya, namun dibalik. Terus kalau GLBB diperlambat. Nah, GLB diperlambat ini F-nya ke sana gayanya. Nah, GLB diperlambat di ticker timer itu polanya merapat. Jadi dari sana ke sana dibacanya ya. Ingat, dari sana ke sana. Merapat. Tuh, lihat ya, merapat. Nah, sekarang tetesan oli. Untuk tetesan oli sama persis GLBB. Karena apa? Kecepatannya tetap. Jadi, jarak-jaraknya itu sama. Ya, jarak-jarak titiknya itu sama. Nah, namun untuk GLBB dipercepat di tetesan oli ini ada perbedaan. Cara membacanya itu dari sini. Kalau tadi GLBB memang dari sini. Nah, di tetesan oli itu bacanya dari sini. Ya, jadi dari titik awal ke sana. Sama juga merenggang. Gitu ya, asalnya rapat dulu terus renggang. Nah, kalau yang GLBB dipercepat, cara bacanya dari sini juga. Ya. Dan dia merapat gitu. Nah, sekarang kita lanjut aja ke contoh soal ya. Ini contoh soalnya untuk yang ticker timer. Sebuah mobil bergerak dan diukur dengan menggunakan ticker timer dan polanya seperti pada gambar. Ini F-nya. Karena ini ticker timer, sehingga kita bacanya itu dari sini ke sana. Dari kanan ke kiri. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Ini gambarnya asalnya renggang dulu lalu rapat. Ya. Renggang dulu lalu rapat. Oke. Yang seperti ini artinya dia merapat. So, ini pasti GLBB diperlambat. Gak mungkin GLB ya. Kenapa? Karena jaraknya beda-beda. Nah, berarti kita langsung lanjut aja karena pertanyaannya. Gambarkan grafik VT-nya. Berarti kita langsung ingat ke pembahasan sebelumnya itu tentang grafik di GLBB dipercepat. Karena pertanyaannya itu, jadi sekarang kita gambar dulu grafik VT untuk GLBB diperlambat. Masih ingat bagaimana gambarnya? GLBB diperlambat, karena merapat dan karena kecepatannya menurun sehingga grafiknya ke bawah. Seperti itu ya. Karena apa? Karena kecepatannya menurun gitu ya. Jadi diingat ya guys, ini cara bacanya di kiri ke dari kanan ke kiri gitu. Nah, sekarang contoh soal kedua yaitu tetesan oli. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon kemudian merubah kecepatannya menjadi 30 meter per sekon. Ternyata tangki olinya bocor seperti gambar di bawah ini. Gambarkan grafik VT. Oke. Ini mobilnya dari arah kiri menuju ke kanan. Karena di sini ada penjelasan kalau gayanya ke arah kanan. Gitu ya. Nah, karena ini tetesan oli sehingga kita harus membacanya dari sini. Dari awal ya, dari kiri ke kanan. Oke, ini gambarnya asalnya dia merapat lalu merenggang. Karena rapat ke renggang, jadi kita harus ingat kalau ini tuh merenggang. Nah, ingat ya, untuk grafik kalau merenggang dia itu pasti adalah GLBB dipercepat. Sehingga kita harus langsung connect tuh ya, karena kalian udah belajar kalau grafik GLBB dipercepat itu pasti grafiknya. Masih ingat bagaimana grafiknya? Betul, grafiknya itu naik. Kenapa? Karena kecepatannya tiap satuan waktu itu bertambah.
gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yaitu tentang contoh soal GLBB dan GLB velocity time graph. Nah, di sini kita harus menandai dari titik A ke titik B, terus dari titik B ke titik C ke titik D, dan seterusnya, mana yang GLB, mana grafik GLB, dan mana grafik GLBB. Oke, gampang. Nah, kita lihat dulu. Pokoknya karena GLB itu kecepatannya konstan, sehingga kita harus lihat grafiknya yang lurus aja, gitu ya. Nah, berarti di sini kita tulis dulu AB karena dia naik, gitu ya. Karena dia naik, berarti artinya dia itu merupakan GLBB dipercepat. Kenapa? Karena grafiknya naik. Lalu grafik B ke C. Nah, ini karena grafiknya lurus. Kalian harus ingat, kalau grafiknya lurus berarti kecepatannya konstan. Kalau konstan berarti dia itu GLB. Gitu, gampang kan? Terus grafik C ke D, grafik C ke D. Nah, karena grafik C D ke juga ini naik, sehingga dia pasti sama dengan yang awal, yaitu GLBB dipercepat. Lalu D ke E itu sama juga GLB karena lurus. Nah, yang ini nih, E ke F. E ke F itu grafiknya turun. Kalau grafiknya turun, sedangkan ini pertanyaannya grafik kecepatan terhadap waktu, sehingga kalau yang turun itu apa? Betul, dia adalah GLBB diperlambat ya, karena kecepatannya turun. Terus F ke G itu GLB karena lurus. G ke H itu naik, jadi GLBB dipercepat ya. Lalu H ke I juga GLB, dan I ke J itu GLBB diperlambat gitu ya.